Kalian ada yang ketika latihan, shootingnya masuk terus, dribble lancar. Sementara ketika tanding, shootingnya sering airball, meleset, dribble sering turnover, kaku, bingung mau ngapain. Kenapa bisa kayak gitu? Jawabannya bisa jadi mental issue atau skill issue. Ayo kita bahas yang mental issue dulu. Mental issue secara garis besar itu sebenarnya cuma over analysis, atau kita juga bisa bilang overthinking. Maksudnya gimana? Ini berdasarkan pengamatan dan pengalaman pribadi ya, jadi bukan riset. Aku ngebagi cara pikir atlet jadi dua, yaitu analytical dan feeling. Mereka yang berpikir analytical cenderung detail nyari tahu kesalahannya di mana ketika shootingnya meleset. Oh, kakinya kurang power, ankle-nya kurang jinjit, elbow-nya nggak lurus, kurang follow through, dan lain-lain. Sementara mereka yang pakai feeling, ketika tembakannya meleset, ya mereka cuma, oh kayaknya ada yang kurang dikit tadi. Tanpa mikirin kurangnya di mana, mereka bisa adjust their next shot. Apakah ada yang salah? Sebenarnya gak ada, cuma dua cara pikir ini punya fungsi masing-masing. Kita pakai cara pikir analitis ketika latihan dan pemanasan. Ketika tanding, kita lebih perlu ngutamain feeling. Kenapa? Karena kita nggak punya cukup waktu ketika tanding buat nyari tahu yang salah kaki, tangan, apa bahu kita. Nah, gimana dengan skill issue? Skill issue itu sebenarnya karena kalian latihan tidak sesuai dengan situasional pertandingan. Maksudnya gimana? Mungkin kalian sering lihat kan, Stephen Curry atau Kobe Bryant sering banyak kan tuh di media sosial, mereka nambah latihan, tambahan shooting berapa ratus setelah latihan sama tim. Kalian juga ngelakuin itu, kalian latihan tambahan, shooting sendiri 100, 200 setelah latihan tim. Nah, tapi kenapa itu semua nggak muncul ketika pertandingan? Bisa jadi karena kalian latihan cuma satu footwork dan satu situasi doang. Misalnya, kalian cuma latihan catch and shoot, kemudian latihannya juga nembak sendiri, nggak ada yang nge-defense, nggak ada yang nge-contest shootnya. Saat pertandingan, tentu feelingnya akan beda banget. Saat pertandingan, ada yang ngejagain, ada yang nge-contest shootnya. Footwork saat pertandingan beda-beda. Ada yang kalian dapat screen, ada yang kalian mungkin back pedal, mundur, ada yang slide ke corner. Ketika pertandingan, ya kalian jadinya bingung karena kalian nggak biasa ngelatih itu. Ketika pertandingan, skillnya nggak keluar. Oke, sekarang berarti mungkin kita udah tahu masalah kita bisa di mental, bisa di skill, bisa dua-duanya. Nah, cara ngatasinnya gimana? Yang pertama, kalian bisa coba buat small goals dalam pertandingan. Small goals itu apa? Maksudnya gini, kadang yang ngebuat kita grogi atau nervous dan overthinking adalah kita mikirnya tuh terlalu besar, kayak oh hari ini harus main bagus, oh harus nyetak poin segini, oh nggak boleh miss nih tembakannya. Pokoknya kita memasukkan ide dalam pikiran kita kalau kita harus main kayak superstar. Oke, itu yang ngebuat jadi beban. Nah, dengan cara ngebuat small goals, misalnya kalian pengen, oh oke, quarter 1 dulu nih, quarter 1 aku pengen dapet rebound minimal 3 misalnya. Atau mau kalian point guard, oke, quarter 1 aku nggak boleh turnover sama sekali. Aku mau quarter 1 passingku selalu nyampe ke temenku, passingnya enak, bola ngalir. Ngebagi goals menjadi bagian-bagian kecil kayak gitu membuat kalian jadi lebih fokus ke goals-goals sederhana, sehingga pikiran kalian nggak terpaku ke goals-goals besar seperti wah lawannya berat, hari ini harus menang, wah hari ini tembakanku nggak boleh meleset. Oke, itu namanya ngebagi ke small goals. Selanjutnya, fokus ke space yang ada ketika offense daripada fokus ke lawan yang ngejagain kita. Contohnya gimana? Lanjut nonton. Lihat situasi ini. Nah, kalau misalnya kita fokusnya ke defender ada di mana, rasanya areanya ini ramai banget. Kalau ke kiri ada help defend, corner ada help defend. Kalau kita drive juga rasanya big man akan langsung help defend dan kita jadi kayak takut ke block segala macam. Tapi kalau misalnya kita shift fokus kita ke mencari space yang kosong ada di mana, kita bisa nemuin space ini di daerah ini, itu adalah daerah yang paling sedikit ada defender. Artinya titik yang bisa kita serang di pertahanan ini ada di daerah situ. Contoh selanjutnya, kalau kita fokusnya ke defender, lagi-lagi rasanya lapangan rame, defendernya ada di mana-mana. Tapi kalau kita fokus nyari space-nya di mana, bisa ketemu. Di sini space yang kosong dan bisa diserang itu di daerah medium shoot. Karena kalau kita agak ke paint area lagi, ini defender yang mau help cukup banyak, bisa 2-3 orang. Caranya kita bisa point dari medium shoot.
Next, anggap gelisah itu sebagai excitement daripada nervous. Ini terlihat sepele, tapi ini penting banget. Sebenarnya ketika kita mau memasuki momen-momen penting, pertandingan-pertandingan besar, itu adalah reaksi yang normal. Reaksi yang normal dan menunjukkan kalau sebenarnya badan kita bereaksi dengan normal, kayak deg-degan dikit, kayak keringetan dikit, gitu. Itu adalah reaksi yang normal. Tapi jangan anggap itu sebagai nervous, jangan anggap itu sebagai grogi. Kalian harus punya mindset shift untuk menganggap itu sebagai excitement. Kalau itu adalah tanda kalau tubuh kalian dan pikiran kalian itu senang, kalian gembira karena kalian akan memasuki event besar. Setelah kalian lama sering latihan sama teman, sering latihan sendiri, akhirnya kalian punya kesempatan, punya panggung untuk menunjukkan apa yang udah kalian latih selama ini. Itu ya, terlihat simple tapi ini penting banget. Anggap kegelisahan kalian sebagai excitement, bukan nervous. Yang keempat, simulasiin latihan seperti pertandingan. Misalnya, kalian biasa latihan shooting cuma catch and shoot doang, wide open shoot, tingkatin. Sekarang kalian misalnya dengan footwork yang beda, dengan kiri kanan nembak, kanan kiri nembak, misalnya ada screen, kemudian juga bisa sliding, kadang kita butuh slide, dapat di corner tembak, back pedal tembak, gitu, macam-macam. Dan kalau misalnya kalian biasanya latihannya wide open, minta tolong teman buat kontes the shot. Jadi kalian juga latihan untuk nembak dengan ada yang ngalangin. Kalau misalnya pas banget lagi latihannya sendirian, sama sekali nggak ada teman, kalian bisa gunain metode visualisasi. Jadi kayak visualisasiin seolah-olah ada yang jagain kalian gitu. Emang awalnya agak susah karena gimana, namanya kan itu kayak imajinasi ya. Tapi pelan-pelan kalian akan terbiasa latihan seolah-olah ada yang jagain. Jadi kalian selalu latihan seolah-olah ini kondisi pertandingan sebenarnya. Dengan cara kayak gini, kalian terbiasa latihan yang sulit, nggak cuma latihan yang wide open, nggak ada yang jagain. Kalian terbiasa latihan mengsimulasikan kondisi pertandingan, sehingga ketika pertandingan kalian lebih siap dan itu mengurangi rasa tidak percaya diri kalian. Yang kelima atau yang terakhir yang bisa ku share di video ini, basket bukan segalanya. Mungkin agak sulit nerima ini awal-awal, tapi kenyataannya gitu. Bukan berarti kalian nggak bisa berkecimpung dalam dunia basket sampai tua ya. Maksudnya adalah jangan jadiin title pemain basket sebagai identitas diri kita. Jangan jadiin pemain basket sebagai identitas diri. Setiap kita ngelakuin kesalahan akan ngebuat kita nilai buruk diri sendiri, seolah kita manusia yang buruk. Dan over time ini akan berpengaruh ke mental kita dan akan semakin memperburuk juga permainan kita di game selanjutnya. Jadi fasenya akan ngulang gitu terus. Sebaliknya, kalau kita nganggap basket sebagai game, sebagai permainan yang kita suka mainkan, ini akan sangat ngebantu kita, baik ketika kita bermain buruk ataupun bagus. Karena kita ingat bahwa ini permainan yang suatu saat mungkin nggak bisa kita mainkan lagi. Jadi kita enjoy semaksimal mungkin selama kita masih diberi kesempatan. Kalau bermain buruk, kita evaluasi. Kalau bermain bagus, kita gak sombong. Karena lebih penting kita menjadi manusia yang baik daripada hanya jadi pemain basket yang jago. Sampai jumpa di video selanjutnya.